Kakek 70 tahun jual sayur, gores mobil mewah, telepon anak laki-lakinya, dan akhir yang tak terduga. Matahari belum juga terbit. Cahaya redup pagi menyelimuti desa kecil. Di dapur tua sebuah rumah beratap genteng, Pak Tu, seorang kakek berusia 70 tahun, sedang sibuk mempersiapkan. Tangannya yang kurus dan keriput, dengan hati-hati menata sayuran segar yang baru dipetik dari kebun ke dalam keranjang besar. Ikatan kangkung hijau segar, beberapa buah terong ungu mengkilap, dan beberapa labu kecil tertata rapi, menunggu untuk diantar ke pasar untuk dijual. Kehidupan Pak Tu sederhana saja. Di usianya, seharusnya ia beristirahat, tapi ia masih ingin bekerja. Melakukan sedikit pekerjaan untuk mengusir kebosanan, sekaligus mendapatkan uang untuk membantu anak-anaknya. Ia sering berkata begitu pada dirinya sendiri. Setiap kali ada orang yang menyarankan untuk beristirahat, ia tinggal sendirian di rumah kecilnya. Istrinya telah lama meninggal, anak-anaknya semua bekerja jauh. Setiap pagi ia bangun pagi-pagi sekali, mengayuh sepeda tuanya membawa keranjang sayur ke pasar. Berbaur dengan kehidupan ramai para pedagang. Baginya, pasar bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat untuk bercakap-cakap, bersosialisasi dengan teman-teman lamanya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Tu dengan hati-hati memeriksa kembali keranjang sayurnya, meletakkannya di sepeda tuanya yang setia, lalu mengayuhnya keluar ke jalan yang dingin di pagi hari, membelai wajahnya yang keriput. Namun hatinya tetap terasa hangat ketika melewati jalan besar dekat pasar. Pak Tu menggenggam erat stang sepedanya, dengan hati-hati mengendalikan sepedanya melewati mobil-mobil yang terparkir rapat. Tiba-tiba, ketika hendak berbelok ke gang kecil, sepedanya oleng. Suara benturan terdengar, membuatnya terkejut. Sepedanya kehilangan keseimbangan. Keranjang sayurnya jatuh. Beberapa ikat sayur dan beberapa butir telur berguling-guling di jalan. Ia menoleh ke belakang, melihat mobil hitam mengkilap terparkir di pinggir jalan. Goresan panjang terlihat jelas di badan mobil. Pak Tu terpaku sesaat. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena sakit, tetapi karena takut. Mobil itu tampak sangat mahal. Ia tahu dia baru saja membuat masalah besar. Ya Tuhan, kenapa harus menabrak mobil mewah ini? Ia bergumam. Tangannya gemetar menyibakkan sayuran yang berserakan di tanah. Saat ia masih bingung, pintu mobil terbuka. Seorang pria muda berpakaian rapi keluar. Wajahnya penuh kemarahan. Dia melihat goresan di mobilnya, lalu menoleh ke Pak Tu. "Kakek tua, apa yang kau lakukan?" Suaranya terdengar tajam, menarik perhatian orang yang lewat. Pak Tu menundukkan kepala. Suaranya pelan. "Nah, aku tidak sengaja. Maaf, aku akan ganti rugi." "Ganti rugi? Kau pikir kau mampu tahu berapa harga mobil ini?" Dia memotong ucapannya. Suaranya semakin keras. Orang yang lewat mulai berhenti dan melihat pertengkaran itu. Pak Tu merasa wajahnya memerah, malu dan khawatir. Ia buru-buru berkata, "Maaf nah, sepedaku selip stang. Beritahu saja berapa biaya perbaikannya. Aku akan berusaha mengumpulkan uang untuk menggantinya." Tapi permintaan maafnya sepertinya hanya membuat pria itu semakin kesal. Dia melangkah maju dan menunjuk ke wajahnya. "Mengumpulkan uang? Kau tahu kapan kau bisa mengumpulkan cukup uang? Kesalahanmu
Kau yang harus tanggung jawab. Sudah tua, kenapa tidak di rumah saja dan istirahat? Keluar jalan hanya menyusahkan orang lain. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Tu. Ia hanya bisa menundukkan kepala. Tangannya gemetar, memunguti sayuran dan telur yang pecah. Di tengah situasi tegang, sebuah suara wanita terdengar dari belakang. Ada apa ini ribut-ribut? Ada masalah apa? Jelaskan, kenapa membentak orang tua seperti itu? Semua mata tertuju. Seorang wanita anggun berpakaian rapi turun dari belakang mobil. Matanya memancarkan ketegasan bercampur ketenangan. Wanita anggun itu melangkah maju. Tas bermereknya tergantung di lengannya. Sepatu hak tingginya berketukan ritmis di jalan. Tatapannya menyapu TKP. Sebuah mobil mewah tergores. Seorang kakek kurus membungkuk, memunguti sayuran yang jatuh berserakan. Dan kerumunan orang yang penasaran berdiri di sekitar. Dia sedikit mengernyitkan dahi, suaranya rendah tapi berwibawa. Ada apa di sini? Sopir muda itu yang baru saja memarahi Pak Tu berbalik ke arah wanita itu. Wajahnya langsung berubah. Kesombongannya lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang jelas. Dia menundukkan kepala dengan sopan. Kakek ini menggores mobil kakak dengan sepedanya. Saya hanya sedang menanganinya. Menangani bagaimana sampai kau membentak seperti itu? Dia menatapnya. Matanya tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Sopir itu bingung dan tidak berani bicara lagi. Melihat itu, dia berbalik ke Pak Tu dengan suara yang lebih lembut. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Apakah kakek terluka dimanapun? Pak Tu mendongak, matanya berkaca-kaca karena tekanan dan rasa malu. Dia menggelengkan kepala, suaranya gemetar. Terima kasih Nona, saya baik-baik saja. Saya hanya kehilangan kendali setir. Maafkan saya, sungguh maaf. Dia memandang Pak Tu sejenak lalu mengangguk pelan. Matanya melembut, tetapi tetap mempertahankan ekspresi seriusnya. Ketika berbalik ke arah sopir, mobilnya memang tergores, tapi tidak parah. Kenapa kau memarahi kakek seperti itu? Apa kau tidak tahu sopan santun? Beliau sudah tua. Wajar saja kalau beliau khilaf. Kita perlu menyelesaikan masalah ini, tapi bukan dengan cara mengintimidasi orang tua. Sopir itu menundukkan kepala, bergumam pelan. Maafkah, saya agak cepat marah. Wanita itu menghela nafas dan menggelengkan kepala, seperti tidak puas. Lalu berbalik ke kerumunan yang sedang menonton. Tolong, jangan berdiri di sini lagi. Saya akan menangani masalah ini. Orang-orang yang berdiri di sekitar mulai bubar, tapi tidak ada yang benar-benar pergi. Mereka hanya mundur sedikit. Mata mereka masih tertuju pada percakapan. Dia memandang Pak Tu dan tersenyum tipis. Kakek, tenang saja. Saya bukan orang yang suka menyusahkan orang tua, hanya karena goresan kecil. Tapi bisakah kakek menceritakan semuanya agar saya lebih jelas? Pak Tu menghela nafas lega, merasa kata-kata wanita itu seperti penghiburan besar. Dia menundukkan kepala dan menjelaskan. Pagi ini saya pergi ke pasar pagi-pagi. Sepeda saya slip stang, jadi menabrak mobil Nona. Saya tidak sengaja, sungguh tidak sengaja. Jika Nona perlu memperbaiki mobil, saya akan berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti. Saya tahu ini salah saya. Wanita itu mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk,
tetapi tidak memotong ucapan Pak Tu. Setelah mendengarkan, dia tersenyum tipis. Kakek, tidak perlu khawatir seperti itu. Saya lihat kakek sudah sangat jujur dan bertanggung jawab. Mobil ini hanya tergores sedikit saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, sopir muda itu masih terlihat kesal dan berkata, "Tapi, Kah, bagaimanapun juga, ini salah kakek itu. Jika kita mengabaikannya begitu saja, apa kata orang lain? Bagaimana kalau nanti ada orang lain yang merusak mobil, lalu hanya minta maaf saja?" Wanita itu memasang wajah serius, suaranya meninggi. "Cukup salah, tetaplah salah. Tapi kau tidak boleh bersikap seperti itu saat bicara dengan kakek ini. Apa kau tahu berapa usia kakek ini? Apa kau tahu apa arti menghormati orang tua?" Kata-kata tajam wanita itu membuat sopir itu terdiam. Kerumunan di sekitar berbisik-bisik. Pandangan mereka beralih dari rasa iba kepada Pak Tu menjadi kekaguman terhadap wanita itu. Seseorang dari kerumunan angkat bicara. "Wanita ini benar sekali. Sekarang jarang melihat orang yang masih menghormati orang tua seperti itu." Kepada orang tua, Pak Tu mendengar itu. Hatinya merasa terhibur, sekaligus merasa bersalah karena telah menyebabkan masalah. Ia ragu-ragu dan berkata lagi, "Sungguh terima kasih atas pengertian Nona. Tapi bagaimanapun juga, ini salah saya. Beritahu saja berapa biaya perbaikan mobilnya. Saya akan berusaha." Sebelum ia selesai bicara, wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Tidak perlu, kakek. Saya tidak butuh uang perbaikan mobil. Tapi, apa kakek punya anak cucu? Bisakah kakek memanggil mereka ke sini agar kita bisa membicarakan penyelesaiannya?" Pak Tu mengangguk dan mengeluarkan ponsel lamanya dari saku bajunya. Dengan tangan gemetar, menekan nomor untuk menelepon. Suaranya pelan. "Huang, ini ayah. Bisakah kamu datang ke jalan besar dekat pasar? Ayah ada sedikit masalah, butuh bantuanmu." Di ujung telepon yang lain, suara pria muda terdengar cemas. "Ada apa? Ayah, baik-baik saja. Aku segera ke sana." Setelah ia menutup telepon, wanita itu tersenyum dan berbicara dengan suara tenang. "Kita tunggu anak kakek datang, lalu kita bicara lagi. Kakek jangan khawatir. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya." Pak Tu mengangguk pelan. Hatinya perlahan merasa lebih tenang. Tapi ia tidak tahu bahwa kedatangan anaknya akan membawa sebuah kejutan besar. Untuk cerita ini, kurang dari 20 menit setelah Pak Tu menelepon, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Pengendaranya adalah Hoang, putra tunggal Pak Tu. Hoang menghentikan motornya, dengan cepat melepas helmnya, dan berlari ke arah kerumunan yang berdiri di sekitar mobil mewah itu. "Ayah, tidak apa-apa, ayah terluka dimanapun?" ia bertanya sambil buru-buru memeriksa seluruh tubuh Pak Tu. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Pak Tu menggelengkan kepala. Suaranya sedih. "Ayah, baik-baik saja. Hanya tidak sengaja menggores mobil orang. Ayah sudah minta maaf, tapi sopirnya bilang harus ganti rugi biaya perbaikan. Ayah memanggilmu ke sini untuk meminta bantuan. Ayah juga tidak tahu harus berbuat apa." Mendengar itu, Hoang berbalik dan melihat ke arah mobil. Goresan panjang terlihat jelas di lapisan cat yang mengkilap.
Tapi yang lebih menarik perhatiannya adalah sikap tidak menyenangkan dari sopir itu. Tidak dapat menahan amarahnya, ia berkata dengan suara keras, "Mobil cuma tergores sedikit. Kenapa kau mempermasalahkan hal sebesar ini? Ini ayah saya. Beliau sudah minta maaf. Apa itu belum cukup? Kenapa kau memarahi beliau seperti itu?" Sopir itu mengerutkan kening, hendak membantah. Tapi wanita yang berdiri di sampingnya dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia dengan tenang melihat ke arah Hoang. Matanya tajam, tetapi tetap tenang. "Kau putra kakek itu?" Hoang mengangguk. Wajahnya masih menunjukkan kemarahan, lalu menjawab, "Yah, saya putra beliau. Masalah ini memang salah ayah saya." Tapi sopir Nona bersikap keterlaluan. "Apa Nona pemilik mobil ini? Jika Nona mau memperbaiki mobil, saya siap mengganti biayanya. Tapi saya tidak terima mereka membentak ayah saya." Wanita itu tersenyum tipis. Senyumnya lembut, namun menunjukkan kecerdasannya. Dia berkata, "Tenanglah. Saya pemilik mobil ini, bukan sopir itu. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membentak kakekmu. Kakekmu sudah sangat tulus meminta maaf, dan saya rasa ini masalah besar yang perlu diributkan." Kata-katanya seperti siraman air dingin yang menenangkan amarah Hoang. Dia terdiam, menatap wanita itu dengan tatapan menyelidik, lalu mengangguk. "Jika begitu, saya ucapkan terima kasih. Tapi ayah saya tetap akan bertanggung jawab. Kami akan mengganti biaya perbaikan mobil Nona." Pak Tu buru-buru menarik tangan putranya. Suaranya penuh kekhawatiran. "Hoang, ayah sudah bilang kalau ayah tidak sengaja. Nona ini juga tidak mempersulit ayah. Jangan terlalu tegang." Tapi Hoang tetap bersikap serius. Ia berbalik dan memandang wanita itu dengan tatapan penuh tekad. "Ayah, saya sudah berbuat salah. Dan saya tidak mau ayah saya dicap buruk karena membuat masalah lalu tidak mau bertanggung jawab. Beritahu saja berapa biaya perbaikannya. Saya akan tanggung semua." Wanita itu tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. "Kau tampaknya orang yang jujur dan bertanggung jawab. Tapi saya tegaskan lagi, ini tidak perlu. Goresan ini tidak seberapa, tidak perlu diperbaiki. Yang lebih penting, sikap orang-orang di sini yang perlu dibicarakan." Dia berbalik dan melihat ke arah sopir. Tatapannya menjadi dingin. "Kau tahu betul kalau saya tidak suka orang yang bersikap tidak sopan. Sudah berapa kali saya bilang, jangan pernah bersikap arogan kepada orang tua. Kau mengecewakan saya." Sopir itu menundukkan kepala, tidak berani bicara lagi. Suasana di sekitar menjadi hening. Tiba-tiba, wanita itu berbalik dan melihat ke arah Pak Tu. Lalu, dengan lembut membungkuk dan memunguti sayuran yang jatuh. "Ini adalah hasil kerja keras kakek. Biar saya ganti rugi telur dan sayuran kakek yang rusak." Pak Tu buru-buru melambaikan tangan dan menggelengkan kepala. Tidak perlu, Nona. Saya sudah menggores mobil Nona. Sekarang, Nona malah memberikan kompensasi kepada saya. Rasanya tidak pantas." Tapi dia tetap bersikeras. Dia mengeluarkan selembar uang besar dari dompetnya dan memberikannya kepada Pak Tu.
"Kakek, ambillah. Ini bukan uang untuk perbaikan mobil, melainkan kompensasi untuk kerja keras kakek. Anggap saja saya membeli sayur dan telur ini." Kerumunan di sekitar kembali berbisik-bisik. Beberapa orang mengagumi kebaikan hati wanita itu. Yang lain merasa terkejut dengan cara dia menangani situasi. Hoang berdiri dan memperhatikan. Hatinya merasa lebih tenang. Dia menundukkan kepala dan berkata kepada wanita itu, "Terima kasih, Nona, karena tidak mempersulit ayah saya. Hari ini saya terlalu gegabah. Mohon dimaafkan." Wanita itu tersenyum, menjawab dengan suara lembut namun penuh makna, "Tidak apa-apa. Saya hanya berharap kau dan sopir ini bisa belajar satu pelajaran. Jangan pernah membiarkan amarah mengalahkan rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Dunia ini sudah cukup kacau. Sedikit kebaikan hati akan membuat segalanya menjadi lebih baik." Kata-katanya membuat Hoang dan kerumunan di sekitarnya terdiam, merenung. Ketika semuanya tampak sudah berakhir, wanita itu memandang Pak Tu sekali lagi dan menambahkan, "Kakek orang baik, kakek telah mengajari anakmu sebuah pelajaran tentang tanggung jawab dan kemanusiaan. Saya sangat menghargai itu." Kata-katanya seperti sinar yang menghangatkan hati Pak Tu. Tapi ia tidak tahu bahwa itu belumlah akhir dari kejutan dalam cerita ini. Setelah semuanya tampak mereda, wanita itu berbalik dan memandang Pak Tu dan Hoang. Matanya menunjukkan ekspresi termenung, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, dia tersenyum lembut namun penuh arti, dan perlahan berkata, "Kakek, saya tidak ingin mempersulit kakek atau anak kakek. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya katakan sebelum pergi." Baik Pak Tu maupun Hoang terkejut. Mereka mendengarkan dengan penuh hormat. Sementara itu, kerumunan di sekitar juga enggan untuk pergi. Wanita itu melanjutkan. Suaranya lembut dan penuh emosi. "Sebenarnya, saya sangat memahami keadaan kakek, karena dulu keluarga saya juga pernah miskin. Saya dibesarkan di desa. Saya juga pernah melihat ibu saya berjualan sayur di pasar untuk menghidupi dan membesarkan kami. Setiap kali ibu saya mengalami masalah, saya selalu bertanya-tanya, kenapa orang-orang bersikap dingin kepada pekerja seperti ibu saya. Saat saya dewasa, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah melupakan masa-masa itu dan tidak akan pernah membiarkan harga diri orang lain terluka hanya karena materi." Kata-kata wanita itu membuat bukan hanya Pak Tu, tetapi juga semua orang di kerumunan terdiam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mereka memandang wanita itu dengan rasa kagum. Mobil ini mungkin sangat mahal, tapi itu tidak sepenting rasa kemanusiaan. Goresan di mobil tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai rasa hormat kepada orang tua atau empati kepada pekerja keras seperti kakek. Kakek sudah minta maaf. Itu sudah cukup. Tidak perlu kompensasi apapun. Dia menatap mata Hoang dan melanjutkan, "Kau anak yang baik, tahu cara melindungi ayahmu. Tapi terkadang
alih-alih marah. Kita perlu belajar berkomunikasi dengan lebih tenang. Ayahmu telah mengajarimu pelajaran tentang tanggung jawab, tapi saya rasa hari ini kau juga perlu mempelajari pelajaran tentang kesabaran dan mendengarkan. Howang terdiam, merasa kata-katanya meresap ke dalam pikirannya. Ia sedikit menundukkan kepala dan berkata pelan, "Terima kasih, Nona. Saya akan mengingatnya." Tiba-tiba, wanita itu berbalik ke arah sopir. Tatapannya lebih serius. "Dan kau bekerja untukku. Tapi sikapmu hari ini sangat mengecewakanku. Aku tidak butuh sopir yang hebat. Aku butuh orang yang tahu bagaimana menghormati dan berempati dengan orang lain. Ingat, jika kau terus bersikap seperti hari ini, kau tidak akan lama bekerja untukku." Sopir itu menundukkan kepala dan bergumam, "Saya minta maaf. Saya akan belajar dari ini." Wanita itu sedikit mengangguk, lalu berbalik ke arah Pak Tu dan Howang sekali lagi. Dia mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan memberikannya kepada Howang. "Jika kau butuh bantuan pekerjaan atau bantuan lainnya, hubungi saya. Saya selalu siap membantu orang-orang yang memiliki kemauan dan welas asih." Howang menerima kartu nama itu dengan canggung, membacanya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika menyadari bahwa dia adalah seorang direktur yang mengelola sebuah perusahaan besar di kota. Dia tersenyum tipis. "Jangan kaget. Saya hanyalah seseorang yang pernah mengalami kesulitan. Jadi saya memahami betul nilai dari kebaikan hati." Akhirnya, dia sedikit membungkukkan kepala untuk memberi hormat kepada Pak Tu, lalu masuk ke dalam mobil. Sebelum menutup pintu, dia menambahkan, "Kakek, saya harap hidup kakek akan selalu lancar. Jaga kesehatan dan teruslah hidup sebaik yang kakek lakukan." Mobil itu perlahan-lahan melaju meninggalkan tempat kejadian. Kerumunan mulai bubar, tapi tatapan mereka masih tertinggal, penuh kekaguman terhadap wanita yang baru saja pergi. Pak Tu melihat kartu nama di tangan Howang, menghela nafas lega dan tersenyum. "Kau lihat, di dunia ini masih banyak orang baik. Dia sungguh orang yang pengertian." Howang mengangguk, matanya penuh rasa hormat. Ia tiba-tiba menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang tanggung jawab dan tekanan, tetapi juga tentang welas asih dan pelajaran berharga dari orang-orang yang kita temui secara kebetulan. Ketika mobil mewah itu menghilang di ujung jalan, suasana terasa lebih tenang. Pak Tu masih berdiri di sana, matanya mengikuti arah kepergian wanita itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kelegaan yang tak terlukiskan. Howang berbalik, dengan hati-hati memunguti sayuran yang masih berserakan di tanah, dan berkata dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya, "Ayah, hari ini aku salah. Aku terlalu gegabah, tidak memikirkan perasaan ayah. Kalau bukan karena dia, aku khawatir semuanya akan menjadi lebih buruk." Pak Tu tersenyum lembut, matanya penuh kasih sayang. "Baguslah kalau kau menyadarinya. Tidak selalu kita harus menggunakan nada keras untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika kita belum memahami lawan bicara kita." Howang menunduk dan terdiam, berpikir. Sepertinya dia tidak hanya mempelajari satu pelajaran dari wanita itu, tetapi juga menyadari pentingnya ketenangan dan rasa hormat dalam setiap situasi.
Orang-orang di sekitarnya sudah mulai pergi. Tapi cerita tentang Pak Tu dan wanita itu masih menjadi topik perbincangan. Seorang nenek penjual di dekat situ memandang Pak Tu dengan tatapan simpati. Anda beruntung bertemu orang baik. Saya tinggal di sini sudah bertahun-tahun. Jarang melihat orang kaya yang sebaik dia. Jika masyarakat ini memiliki lebih banyak orang seperti dia, hidup akan jauh lebih mudah. Seorang pria lain menambahkan, benar, dia tidak hanya mengajari sopirnya cara menghormati orang lain, tetapi juga membuat orang-orang yang menyaksikan seperti kita ikut merenung. Kata-kata itu membuat Pak Tu merasa tersentuh, sekaligus malu. Dia mengangguk kecil tanda terima kasih, lalu kembali ke Hoang. Ayo, nah, bantu ayah mengumpulkan sayurannya. Anggap saja masalah ini selesai. Kita harus melanjutkan pekerjaan kita. Hoang mengangguk, membantu ayahnya membereskan barang-barang yang masih bisa digunakan. Meski begitu, dalam hatinya ia terus memikirkan tentang kartu nama yang ditinggalkan wanita itu. Malam itu, ketika dua ayah dan anak itu duduk di depan meja kayu tua di rumah kecil mereka, Hoang mengeluarkan kartu nama itu dan melihat lagi nama wanita itu, Nguyen Thanh Ha, Direktur Eksekutif Grup Anduong. Hoang termenung sejenak, lalu berbalik ke arah Pak Tu. Dia bilang, kalau aku butuh apa-apa, aku bisa menghubunginya. Menurut ayah, apa aku harus mencoba? Pak Tu tampak terkejut, lalu mengangguk. Kenapa tidak? Tapi kau harus ingat, tidak ada yang akan membantumu selamanya. Jika dia memberimu kesempatan, kau harus bekerja dengan kemampuan dan kebaikan hatimu sendiri. Keesokan paginya, Hoang memutuskan untuk menelepon nomor di kartu nama itu. Setelah percakapan singkat, ia diundang ke kantor Ibu Thanh Ha untuk berdiskusi. Dengan ketulusan dan sikap positifnya, Hoang dengan cepat mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan Ibu Thanh Ha dengan posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Waktu berlalu. Kehidupan Pak Tu tetap sederhana seperti sebelumnya, tapi senyumnya lebih cerah. Hoang semakin dewasa, tidak hanya dalam pekerjaannya, tetapi juga dalam caranya memperlakukan orang lain. Dia belajar untuk bersabar, mendengarkan, dan menghormati nilai-nilai kecil, namun berharga dalam hidup. Setiap kali bertemu ayahnya, selalu menceritakan pelajaran baru yang dia pelajari dari pekerjaan dan rekan kerjanya yang baik hati. Ia juga sering menyebut Ibu Thanh Ha, orang yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membantunya menyadari nilai empati dan welas asih. Cerita tentang wanita bangsawan itu, kakek penjual sayur, dan sopir itu perlahan menjadi anekdot yang diceritakan di pasar. Semua orang menyebutnya sebagai pelajaran tentang kemanusiaan, tentang berperilaku beradab, dan tentang kebaikan hati. Pada suatu pagi yang damai, ketika Pak Tu sedang duduk di teras rumahnya, menyesap secangkir teh hangat, dia tiba-tiba tersenyum ketika melihat sebuah mobil berhenti di depan gang. Orang yang keluar dari mobil itu tak lain dan tak bukan adalah Ibu Thanh Ha. "Ciao kakek, saya mampir sebentar." Pak Tu mengundang dia masuk ke rumah. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Mereka duduk bersama dan berbincang tentang kehidupan, tentang hal-hal sederhana namun indah. Sebelum pergi, Ibu Thanh Ha meninggalkan sepatah kata yang selalu diingat oleh Pak Tu. "Tahukah kakek, kebaikan hati itu seperti benih. Jika kita menaburnya di tempat yang tepat,
ia akan tumbuh dan menyebar. Hari itu, kakeklah yang telah menabur benih itu di hati saya dan di hati orang-orang di sekitar. Pak Tu duduk diam, memandangi sosok Ibu Tanha yang perlahan menghilang. Dalam hatinya, dia merasa hangat yang aneh. Mungkin sesulit apapun hidup ini, selama kita masih bisa mempertahankan kebaikan hati dan welas asih, semuanya akan menjadi lebih baik. Cerita ini bukan hanya sebuah insiden kecil, melainkan bukti bahwa dalam masyarakat yang ramai ini, welas asih dan rasa hormat akan selalu menjadi nilai-nilai yang tak tergantikan. Dan jika semua orang tahu cara menabur benih kebaikan, dunia ini akan menjadi lebih indah setiap harinya.